silakan. Tes, tes. Ya, Aman baik. nggak ya Bapak Ibu Assalamualaikum suara saya? warahmatullahi Oh, ada Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ini kondisinya apanya ya? Dari tadi saya dengar suaranya keputus-putus ya. Jaringannya mungkin Pak lagi tidak stabil. Suara saya juga terputus-putus gitu diterimanya. Di saya juga sinyalnya lagi jelek. Ya, Kayaknya semua deh. Iya, Kirain saya sinyalnya doang. lagi jelek ini. Ya, punya saya juga, tapi aman kok Iya, rekornya. saya juga putus-putus ini. Ini aku rekod langsung apa belum? Udah. ya baik. Barusan sempat mental juga nih suaranya. Bagaimana sekarang? Aman, Pak. Udah nggak putus-putus ya. Tadi saya putus-putus dengerin dari tadi nanyain bos. Maaf, Pak. Nggak apa-apa, kan bagian dari pelajaran kita juga. Baik Bapak dan Iya, Ibu Pak. sekalian, sekarang kita akan lanjutkan dengan materi diskusi kita yang akan disampaikan kelompok selanjutnya. Ya, mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan diskusi yang lebih panjang waktunya ya. Silakan dilaksanakan oleh kelompok selanjutnya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Pak dosen, kami dari perwakilan dari kelompok 10 akan menyampaikan terkait dengan materi positivisme dan positivisme logis. Nah, dari kelompok ini, kelompok 10 nanti akan dimulai dari pembicara yang pertama itu dari mulai Ibu Ningrum, kemudian yang keduanya ada kita, kemudian ketiganya Bu Fadilah, terakhir Bu Nopi. Dan izin saya menyampaikan dulu, saya sebagai moderatornya, izin share screen ya, Pak dosen sama Bapak Ibu sekalian, terkait dengan materi kita yang berkaitan dengan positivisme dan positivisme logis. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bu Ningrum. Silakan Bu Ningrum. Baik, Pak Heru, terima kasih. Slide berikutnya, Pak Heru. Sudah Bu? Oke, ke latar belakangnya Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan modern berkembang melalui proses panjang yang melibatkan transformasi cara berpikir manusia terhadap realitas. Sejak era pencerahan, muncul dorongan kuat untuk menjadikan ilmu sebagai alat objektif dalam memahami dunia, bebas dari dogma dan spekulasi metafisika. Dalam konteks ini, filsafat ilmu hadir sebagai disiplin yang mengkaji hakikat, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan secara kritis dan sistematis. Salah satu aliran yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat ilmu adalah positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte. Seiring perkembangan zaman, muncul varian baru dari positivisme yang lebih ketat secara logis dan metodologis, yaitu positivisme logis. Aliran ini berkembang pada awal abad ke-20 melalui kelompok Vienna Circle yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Rudolf Korn dan Moritz Schlick. Lanjut Pak Her. Pengertian positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu-ilmu alam atau empiris,
yang didasarkan pada fakta dan pengalaman yang dapat diamati secara objektif. Tokoh utama dari filsafat positivisme adalah Auguste Comte, yang dianggap sebagai bapak positivisme. Positivisme bertujuan untuk memberi pemikiran yang jelas. Paradigma ini memiliki beberapa prinsip yang diantaranya adalah prinsip dasar empiris, prinsip dasar penolakan metafisika. Pertama, positif. Dipahami sebagai kebalikan dari hayal atau simmerecui, yang berarti segala sesuatu yang bersifat nyata atau real. Kedua, positif, juga diposisikan berlawanan dengan hal-hal yang tidak berguna atau voisex, sehingga positif dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat ontile. Ketiga, istilah positif menjadi antonim dari keraguan atau indecision, sehingga menggantung makna keyakinan atau certitude atau kepastian. Lanjut slide berikutnya. Untuk tahapan akan dijelaskan oleh Ibu Tita. Terima kasih, Living Room. Selanjutnya, tahap proses evolusi cara berpikir manusia dari masa ke masa yang terbagi ke dalam 3 fase. Menurut Comte, hukum 3 tahap menggambarkan proses evolusi secara cara berpikir manusia dari masa ke masa yang terbagi ke dalam 3 fase, yaitu tahap teologis, metafisis, dan positif. Ketiga fase ini dipandangnya sebagai satu rangkaian yang utuh dan berurutan, menggambarkan perkembangan intelektual manusia sebagai tahapan pertumbuhan dalam kehidupan. Dari masa kanak-kanak menuju masa remaja hingga mencapai kedewasaan. Uraian lebih lanjut mengenai hukum 3 tahap ini menunjukkan bagaimana Comte memandang kemajuan berpikir manusia sebagai hasil dari proses historis yang tergerak menuju rasional dan ilmiah. Yang pertama, tahap teologis atau fiktif, merupakan fase paling awal dalam perkembangan kesadaran dan cara berpikir manusia. Pada tahap ini, manusia berusaha memahami berbagai gejala dan fenomena di sekitarnya, dengan selalu mengaitkan pada konteks keyakinan atau kekuatan adikodrati. Yang kedua, tahap metafisis. Tahap metafisis dimulai setelah berakhirnya masa monoteistik, memadai perubahan cara berpikir manusia dalam upayanya menjawab berbagai fenomena alam secara rasional. Pada fase ini, manusia mulai melepaskan diri dari dogma keagamaan dan meninggalkan kepercayaan terhadap kekuatan adikodrati atau kuasa ilahi tunggal. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan konsep-konsep abstrak sebagai dasar penjelasan terhadap realitas yang tidak terlihat. Selanjutnya, yang ketiga, tahap positif. Pada tahap ini, perkembangan intelektual manusia mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada manusia metafisis, manusia masih merasa cukup dengan pengetahuan yang bersifat abstrak, maka pada fase positif mereka mulai menuntut pengetahuan yang nyata dan dapat dibuktikan. Pengetahuan tidak lagi diperoleh melalui spekulasi semata, tetapi harus didasarkan pada observasi, eksperimen, serta perbandingan yang tunduk pada hukum-hukum umum. Dengan demikian, ilmu pengetahuan pada masa ini bersifat konkret, pasti, jelas, dan memiliki nilai kegunaan praktis. Selanjutnya, slide selanjutnya, Pak. Pengertian positivisme logis. Dalam manifesto wissenschaftlich
Weltauffassung der Wiener Kreis atau The Scientific World View, mereka menegaskan cita-cita membangun pandangan dunia ilmiah berbasis eksperimen dan logika. Rudolf Carnap, salah satu tokoh utama, bersama Schlick-Hahn dan Neurath menegaskan bahwa semua pengetahuan ilmiah harus tunduk pada prinsip empiris dan bentuk logis yang ketat. Positivisme logis atau logical positif merupakan aliran dalam filsafat ilmu yang berakar pada pemikiran para anggota lingkaran Wina atau Wiener Circle. Pada awal abad ke-20, bagi positivisme logis, tolak ukur fundamental untuk menentukan arti dari sebuah pernyataan ilmiah terletak pada prinsip verifikasi empiris. Prinsip ini menegaskan bahwa sebuah proposisi hanya dapat dianggap bermakna dan bernilai benar jika memungkinkan untuk diuji kebenarannya melalui pengalaman langsung serta dapat dikonfirmasi via observasi atau eksperimen. NCFPL dan I pada ITMKT Thomson. Implikasinya, pengetahuan yang sahih dalam perspektif ini haruslah berbentuk sebuah sistem pernyataan yang bersumber dari data empiris dan senantiasa terbuka untuk diverifikasi secara eksperimental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Juli. Silakan Ibu Juli. Terima kasih Ibu Tita. Baik, saya akan membahas mengenai kontribusi tokoh-tokoh dalam perkembangan. Yang pertama ada pemikiran Rudolf Carnap. Rudolf Carnap menempati posisi penting dalam perkembangan positivisme logis, terutama dalam membangun hubungan antara bahasa ilmiah, logika, dan makna empiris. Yang kedua, atau yang B, pemikiran Maurice Silk, tokoh utama dan pemimpin intelektual lingkaran Wiener, memberikan kontribusi besar terhadap landasan teoritis positivisme logis yang berpendapat bahwa tugas filsafat bukanlah menemukan kebenaran baru tentang realitas, melainkan menjelaskan makna, struktur, dan logika pernyataan ilmiah agar lebih sistematis serta bebas dari kesalahan berpikir. Yanusi Endi. Selanjutnya PS. Untuk slide persamaan dan positivisme dan akan dibahas oleh Ibu Fadilah. Silakan Ibu Fadilah. Terima kasih Bu Juli. Untuk Bapak Ibu dan Pak dosen, mohon maaf saya sinyalnya kurang baik, jadi Zoom saya join bareng Bu Ardona ya Pak. Mohon izin. Persamaan positivisme dan positivisme logis. Satu, secara prinsip, baik positivisme klasik maupun positivisme logis berangkat dari fondasi empirisme rasional, yakni keyakinan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui pengamatan langsung dan pembuktian secara empiris. Kedua, aliran tersebut menempatkan logika dan metode ilmiah sebagai instrumen pokok untuk memahami realitas pada positivisme klasik versi Comte. Fakta empiris berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan pengetahuan yang terstruktur secara sistematis. 3. Kesamaan lainnya terletak pada pandangan tentang bahasa ilmiah. Kedua tradisi filsafat ini menegaskan bahwa bahasa sains harus terbebas dari bias nilai dan interpretasi subjektif. Nah, di sini perbedaan positivisme dan positivisme logis. Pendekatan terhadap bahasa positivisme klasik menganggap untuk menggambarkan fakta empiris dalam kehidupan sosial maupun fenomena alam. Positivisme logis sebaliknya menjadikan bahasa sebagai objek kajian filosofis itu sendiri. Bagi para filsuf, lingkaran Wiener sebagai besar masalah filsafat berasal dari keliruan penggunaan bahasa.
Oleh karena itu, mereka mengembangkan metode analisis logis terhadap bahasa ilmiah untuk membedakan proposisi yang bermakna secara ilmiah dari yang tidak. Prinsip verifiability bahwa sesuatu pernyataan memiliki makna jika dapat diverifikasi secara empiris atau bersifat tautologis dalam rangka logika formal menjadi kriteria utama. Baik, melanjutkan pembahasan dari Bu Fadilah, saya Novianti akan menjelaskan yaitu pendekatan terhadap logika. Dalam positivisme klasik, logika berperan sebagai aturan penalaran rasional untuk mengorganisasi fakta empiris dan membentuk generalisasi yang ilmiah. Pemahamannya tidak terlalu bersifat formal dan matematis, tetapi lebih merupakan seperangkat prinsip berpikir sistematis untuk menemukan hukum universal yang mengatur masyarakat dan alam. Sedangkan dalam positivisme logis, logika mencapai tingkat formalitas yang tinggi, dipengaruhi oleh perkembangan logika simbolik dari Frege dan Russell. Para pemikir lingkaran Wina berupaya meredukasi seluruh disiplin ilmu ke dalam bahasa logika formal. Selanjutnya, Pak Heru. Selanjutnya yaitu dampak dari positivisme diterapkan dalam ilmu sosial melalui survei dan analisis statistik. Positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan modern. Dalam pandangan ini, pengetahuan yang dianggap benar hanyalah yang dapat dibuktikan secara empiris melalui observasi dan eksperimen. Dampaknya, dunia pendidikan cenderung menekankan terhadap metode ilmiah, pengukuran objektif, dan pembelajaran berbasis data. Kurikulum di berbagai lembaga pendidikan lebih berorientasi pada ilmu alam, teknologi, dan rasionalis logis. Pendekatan ini membawa kemajuan besar dalam pengembangan sains, tetapi juga menimbulkan dampak negatif berupa pengabaian terhadap aspek moral, nilai, dan spiritual peserta didik. Pendidikan menjadi terlalu kognitif dan terukur, sehingga aspek afektif dan karakter manusia seringkali tersisih. Menurut Hasibuan dan Mansur tahun 2022. Lalu dampak positivisme logis menstandarisasi metodologi ilmiah. Positivisme logis yang berakar dari perkembangan ilmu eksakta, yaitu memberikan dampak mendalam dalam menstandarisasi metodologi ilmiah dan meningkatkan validitas. Dampaknya terhadap ilmu pengetahuan, yaitu munculnya tradisi penelitian yang ketat, sistematis, dan berbasis verifikasi. Dalam pendidikan, positivisme logis mendorong lahirnya pendekatan pembelajaran yang terstruktur, terukur, dan berbasis data kuantitatif. Guru dan peneliti pendidikan didorong untuk menguji hipotesis secara objektif dan menghindari spekulasi metafisis. Namun demikian, pengaruh ini juga membatasi ruang bagi pendekatan humanistik dan reflektif karena menolak dimensi subjektif dan nilai-nilai yang tidak terukur secara empiris, menurut Hasibuan. Selanjutnya, bagian simpulan saya serahkan kepada Pak Heru. Sebelum ke sesi kesimpulan akan saya bacakan. Mungkin kita buka dulu termin diskusinya terlebih dahulu ya. Atau mungkin akan ada penambahan dari Pak Hari sebagai dosen terkait dengan materi yang kami sajikan sebelum nanti dibuka dengan sesi diskusi. Mungkin itu. Ada penambahan, Bapak? Baik, kita lanjutkan diskusi dulu. Nanti kita Lanjut diskusi baru dulu, Pak. penambahan pada saat diskusi-diskusi ya. Oke, baik Pak. Oke, mungkin kita buka dari 3 penanya terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah ada Bu Linda yang mau bertanya, ada Pak Badru dan Bu Dania yang sudah angkat tangan. Oke, silakan terlebih dahulu pada Bu Linda. Dipersilakan Bu. Terima
Terima kasih atas kesempatannya. Cek suara, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kecil Bu suaranya. Kecil. Oke, Iya. sebentar. Kita besarkan ya. Oke, terdengar dengan jelas Pak Heru? Halo? Sedikit lebih membaik Bu. Masih kecil. Sedikit lebih membaik, masih kecil. Saya besarkan lagi. Ya, gimana Pak Heru? Nah, Sudah ini jelas? sudah jelas Bu. Ah, sudah Iya, jelas. Bu. Mantap. Baik, Mantap, masih Bu. semangat ya teman-teman. Nggak Masih, dijawab, Bu. dicuekin. Masih Bu. Cek gelombang Masih dulu. kecil, Bu, Oke. masih kecil. Masih kecil. Harapannya pada besar ya. Baik, ya daun saga, daun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik ya. Oke, baik. Yang menjawab salam, insya Allah masuk surga ya. Amin. Baik, Amin. amin. Bapak sehat, Bapak Haryanto sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, lanjut ya. Saya ingin bertanya pada kelompok Pak Heru dan teman-teman. Pertanyaan saya adalah, agar ilmu pengetahuan bisa dipercaya, metode ilmiah itu harus jelas dan terstandarisasi, betul ya begitu ya Pak Heru dan teman-teman. Nah, positivisme logis ini juga membantu menetapkan standar ini lewat sebuah verifikasi dan logika. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya positivisme logis itu berperan dalam menstandarisasi sebuah metodologi ilmiah yang modern? Dapat dipahami teman-teman yang mempresentasi penyaji? Boleh saya ulang ya Bu ya, biar tidak keliru. Boleh. Berarti Siap. intinya bagaimana peran positivisme logis di sini dalam menstandarisasi metodologi ilmiah modern, gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Oke, Pak terima Heru. kasih Bu. Terima Siap, kasih. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Bapak Ibu kelompok 10 atau kita tampung dulu? Lanjut ke pertanyaan dari Pak Badru. Ditampung ya Pak? Tampung aja dulu ya, langsung aja lanjut ke Pak Badru. Berarti Pak, gimana Pak? Oke siap, baik izin bertanya Bapak Ibu kelompok Pak Heru dan kawan-kawan. Mohon izin juga pada Bapak dosen, saya ingin bertanya kepada teman-teman penyaji atau teman-teman presentator. Saya tertarik dengan apa yang tadi sudah dijabarkan oleh teman-teman ya. Sebelumnya, sebagaimana yang sama-sama mungkin sebagian kita ada yang mengetahui, pada awal abad ke-20 ya, dunia filsafat mengalami perubahan besar dengan munculnya kelompok pemikir yang dikenal dengan lingkaran Wina, gitu ya Pak Heru ya. Mereka berusaha menjadikan ilmu pengetahuan lebih ilmiah, pasti dan bebas dari spekulasi yang tidak dapat dibuktikan. Dengan menggabungkan logika matematika dan metode ilmiah, mereka menegaskan bahwa ilmu harus berdiri di atas sesuatu yang dapat diuji dan diverifikasi. Dari sinilah muncul kritik tajam terhadap berbagai pernyataan metafisika yang dianggap tidak jelas dan tidak dapat diuji. Pandangan ini radikal, kemudian membawa pengaruh besar, termasuk dalam cara ilmu sosial memandang data, teori, dan metode penelitian. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa lingkaran Wina menganggap pernyataan metafisika sebagai meaningless, dan apa implikasi pandangan ini terhadap perkembangan ilmu sosial modern? Begitu Bapak Heru dan kawan-kawan, apakah dapat dipahami pertanyaannya? Boleh saya ulangi lagi mungkin Pak ya, biar tidak keliru ya. Boleh Bapak. Berarti Bapak menanyakan kenapa lingkaran Wina di sini menganggap pernyataan metafisika sebagai meaningless dan apa implikasi pandangan terhadap perkembangan ilmu sosial modern. Itu Pak. Pak Badru. Tes. Iya betul Bapak, suara saya terdengar Bapak? Iya betul Bapak. Pak suaranya. Oke, apakah siap, suara saya terdengar? Ya. Ya, tapi pertanyaannya Terdengar, udah betul Bapak. terdengar Ya. sekarang. Siap. Oke, kita lanjutkan ke ya sama-sama Bapak. Kita lanjutkan pada Bu Dania yang sudah raise hand. Enggak Bu Dania?
Terima kasih Pak Moderator. Suara saya terdengar. Bu, Nama saya Dania dari kelompok 9. Saya tertarik dengan pembahasan kelompok Bapak. Di situ menjelaskan tentang hukum 3 tahap Auguste Comte ya, di mana 3 ya, tahap itu ada teologis, metafisik, dan positif. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih hukum 3 tahap Comte itu menunjukkan proses kemajuan cara berpikir manusia? Terus, apa sih kritik utama terhadap pandangan ini? Segitu saja, Pak Moderator. Terima kasih. oke, baik Bu, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Oke, mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan dari Bu Linda, Pak Badru, dan Bu Dania. Mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu dari kelompok penyaji. Silakan. Oke, kalau begitu saya coba jawab dari pertanyaan Pak Badru ya. Pak Badru di sini bertanya terkait dengan apa namanya, kenapa lingkaran Wina, mengapa lingkaran Wina menganggap pernyataan metafisika sebagai meaningless dan implikasi pandangan ini terhadap perkembangan ilmu sosial modern. Nah, mungkin sepemahaman dari kelompok kami apa ya terkait pembedahan makalahnya. Mohon maaf nanti kalau ada kekeliruan bisa diluruskan. Nah, menurut kelompok kami mungkin lingkaran Wina di sini menilai pernyataan metafisika sebagai meaningless karena tidak dapat diverifikasi secara empiris, Pak. Maupun dianalisis melalui logika formal. Jadi dalam kerangka positivisme logis, suatu proporsi bermakna hanya jika benar secara analitik atau teologis dan dapat diverifikasi secara empirisnya. Nah, implikasinya terhadap ilmu sosial adalah munculnya tekanan besar untuk menggunakan metode penelitian yang kuantitatif, terukur, dan berbasis data mungkin ya. Kemudian fenomena sosial juga mulai diperlakukan seperti fisika, harus dapat diukur dan diprediksi dan dijelaskan melalui hukum-hukum universal. Nah, mungkin itu Pak sepemahaman dari kelompok kami kenapa lingkaran Wina di sini eh, menganggap pernyataan metafisika sebagai meaningless dan implikasinya terhadap perkembangan ilmu sosial dan modern. Mungkin akan ada tambahan dari kelompok 10 ataupun dari teman-teman kelas XC ini. Nah, mungkin itu Pak dari pertanyaan saya. Mungkin Bapak ada yang menyanggah atau mudah-mudahan nggak menyanggah ya Pak ya, mudah-mudahan menambahkan gitu Pak. Yang mau menambahkan silahkan Pak. Oke, Ya, kalau tidak terima ada, kasih Bapak. oke, terima kasih kembali Pak. Kalau tidak ada penambahan, berarti kita lanjutkan dari pertanyaan Bu Linda dan Bu Dania, kelompok 10. Mungkin ada yang mau menjawab dari Pak pertanyaan. Heru, saya mungkin. Ya, Bu Ningrum, silakan. Ya, Pak Heru, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Linda ya, Pak ya, Boleh, tentang Bu. bagaimana positivisme logis berperan dalam menstandarisasi metodologi ilmiah modern. Nah, ini positivisme logis itu menstandarisasi metodologi ilmiah itu melalui 2 pilar, ya Bu. Nah, yang pertama prinsip verifikasi empiris yang menuntut setiap preposisi ilmiah untuk dapat diuji melalui observasi atau eksperimen. Yang kedua, logika formal yang memastikan konsistensi struktur bahasa dan proposisi ilmiah. Standarisasi ini menciptakan model penelitian yang sistematis, presisi, dan bebas dari ambiguitas linguistik. Dalam praktiknya, hal ini mempengaruhi penguatan statistik, model matematis, dan metode kuantitatif dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, di sini ada dampaknya, yaitu meningkatnya akurasi, reproducibility, dan validitas penelitian, namun sekaligus memarginalkan dimensi subjektif
interpretatif, dan nilai-nilai yang tidak dapat diverifikasi. Mungkin itu dari kelompok kita. Bu Linda sudah jelas atau belum? Atau mungkin ada tambahan lagi dari kelompok 10? Baik, Ibu, terima kasih. Berarti sangat jelas ya penjelasannya. Saya mudah memahami. Jadi peranan positivisme logis ya untuk menstandarisasi metodologi ilmiah modern yang tadi Ibu jelaskan itu berarti di sini yang bisa saya tangkap ya bersifat objektif, terukur, kemudian juga dapat diuji ulang ya kebenaran dari teori-teori apa yang tadi Ibu jelaskan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Linda. Kita lanjutkan pertanyaan dari Bu Dania dari kelompok 10. Mungkin ada yang mau menjawab dari pertanyaan Bu Dania? Bagaimana pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukum 3 tahap menunjukkan proses kemajuan cara berpikir manusia, gitu ya, Bu Dania? Betul, Dania. Pak. Oke. Betul, Pak. Mungkin saya coba. Saya boleh, Pak Heru? Apa ya? Kalau mau Pak Heru boleh. Oke, silakan Bu Nggak Novi apa-apa, aja dulu. kalau mau Pak Heru silakan. Jangan Ya berebut. udah, saya Oke. boleh menambahkan sedikit ya Pak. Yang Ya, saya ketahui betul aja. dalam tahap hukum dari 3 tahap tersebut, yaitu berkembang secara evolusioner melalui 3 fase utama yang dominan, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Seperti yang tadi sudah kami jelaskan, yaitu tahap teologis itu berkembang sebelum tahun 1300, yaitu tahap tersebut tujuan utamanya adalah menjelaskan semua fenomena alam dan sosial dengan merujuk pada kekuatan supranatural atau kehendak ilahi. Biasanya ini contohnya ya, guntur terjadi karena dewa sedang marah atau penyakit disebabkan oleh roh jahat. Jadi pada zaman dulu seperti itu. Jadi setiap ada kejadian itu selalu dikaitkan dengan kekuatan supranatural atau kehendak ilahi. Dan di sini pengertiannya yaitu jadi penjelasannya melalui fenomena alam dan sosial. Lalu tahap metafisik itu berkembang pada tahun 1300 sampai 1800. Tahap ini yaitu periode transisi atau pergeseran. Pemikiran mulai beralih dari kehendak supernatural, Tuhan atau dewa, ke kekuatan abstrak atau entitas spekulatif sebagai penyebab fenomena. Contohnya, alam memiliki kekuatan inheren atau hakikat yang tak terlihat, yang menyebabkan benda bergerak tanpa perlu merujuk pada dewa tertentu. Nah, jadi pergeseran pendapat tersebut melalui kekuatan abstrak atau entitas spekulatif sebagai penyebab fenomenanya. Lalu yang ketiga itu tahap positif. Tahap positif ini yaitu berkembang setelah tahun 1800, yang tadinya manusia mulai apa namanya mencari-cari mengaitkan dengan ilmiah, dengan dewa. Lalu pada tahun ini, setelah tahun 1800, manusia mulai berhenti mencari-cari penyebab di balik fakta dan kekuatan yang abstrak tadi, dan mulai membatasi diri pada penyelidikan fakta-fakta yang dapat diobservasi secara empiris, jadi diukur dengan beberapa metode ilmiah, seperti contohnya observasi, eksperimen, dan perbandingan. Jadi di antara 3 hukum ini, bukan hanya menjelaskan perbandingan cara berpikir individu, tetapi juga menjadi dasar bagi Comte untuk menjelaskan evolusi organisasi sosial masyarakat dari masyarakat primitif yang didominasi oleh pendeta atau teologis tadi menuju masyarakat industri modern yang didominasi oleh ilmuwan. Seperti itu, Bu Dahnia, apakah Sangat jelas sekali, Bu Novi. Terima kasih. sama-sama Ibu? Termin pertama mungkin sudah 3 penanya. Mau silakan dilanjutkan lagi untuk penanya berikutnya di termin kedua.
Oke, sudah ada Bu Listi yang mengangkat tangan. Ampun Bu, mengangkat tangan. Oke, silakan Bu Listi, pertanyaannya kira-kira seperti apa? Bu Listi, cek. Atau Fazul Sinyalnya Fakar? kali, Pak. Pak Heru, mohon maaf. Di, Ya, di chat ada pertanyaan dari Ibu Mar'atus Solihah. Boleh di follow up dulu, kita Pak. yang itu dulu Bu, yang raise hand dulu aja ya. Nanti ini udah ada 2, nanti tinggal apa namanya? Yang terakhir berarti ada Iya, baik, Pak. mana Bu Listi. Jadi bertanya atau lanjut aja ke Pak Julfakar mungkin ya. Pak Julfakar silahkan kalau misalnya mau ada yang didiskusikan atau ditanyakan. Silakan Pak. Loh, Ini Pak Zul jadinya siapa dulu atau ini Pak Bu Julfakar? Listi. Ini Pak Zul, gimana Pak Zul? ya, ya. Ya punten, jadi siapa dulu ya maaf, soalnya saya mental. Oh, Bu Listi. Iya, Mangga, Ibu mangga Pak Jul. Bu terpental. Listi, bentar. Mm-mm. Sok Bu Listi atau Bu Listi katanya. Silakan. Ya, Bu Listi silakan. Jangan-jangan Oh, saya dulu. Ya udah. Iya. Oke. Ini bentar Ya, lagi. terima kasih Pak Jul, Pak Heru dan teman-teman atas kesempatannya. Ya, izin bertanya. Halo, Bu. Boleh, Bu. Suara saya terdengar? Masih Halo? putus-putus Bu, mungkin jaringannya belum stabil. Suara Suaranya saya terdengar, Pak? terdengar, tapi putus-putus, Bu Listi. Iya, gitu. Halo? Sekarang terdengar, Bu. Iya, terdengar kan Pak suara saya? Terdengar. Dengar Bu. jelas, Ibu. Kayaknya sinyalnya Bu Listi ya. Oh, terdengar jelas? Iya. Masih tidak terdengar jelas? Kalau di Sudah, saya sudah, jelas sudah. banget, Bu. Jelas banget, Sudah Bu. ya, ya udah oke, ya udah jelas Ya. banget ya. Oke, saya bertanya, punten Bapak-bapak, Ibu-ibu, berkenaan dengan positivisme ini kan sering dikritik karena dianggap mereduksi realitas sosial menjadi angka-angka. Nah, bisakah Bapak Ibu menjelaskan alasan di balik kritik itu dan berikan contohnya supaya saya pribadi menjadi lebih paham. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah jelas Bu kan ya Listi. Pak Heru ya? Sudah Bu, sudah jelas. Kita tampung dulu saja ya, Halo? kayak seperti termin pertama. Sudah Ibu, sudah jelas Bu Ketu. Ya nggak apa-apa, lanjut Pak. Oke, kita lanjutkan ke Pak Zulfakar. Ya, Pak Zul, gimana Pak Zul? Zulfakar dari kelompok 9 ya. Pak. Kalau saya lihat tadi ya, simak tuh kan pemikiran positivisme tuh lahir dari Comte itu kan banyak dia mengambil dari fenomena sosial ya, gitu ya, dari Iya Pak. ranah sosial, penelitian sosial gitu ya. Tapi sebenarnya dia juga mendapat inspirasi dari penelitian eksak atau alam, hingga banyak juga pemikiran-pemikiran dia itu ya dalam positivisme itu beranjak dari pemikiran-pemikiran eksak, makanya dia menggunakan pendekatan yang secara empiris ya. Itu kan mirip sekali ya dengan pemikiran dari dari pendekatan ilmu eksak gitu ya, seperti observasi, kemudian secara empiris. Walaupun ternyata Comte itu dia lebih dekat kepada penelitian sosial. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih seorang Comte itu ya dalam yang persepsi kelompok ini aja ya, itu bisa mendapatkan inspirasi hingga dia menjadi seorang filosof besar gitu ya, seorang filosof yang bisa membuat teori positivisme ya, tapi khususnya ternyata di bidang penelitian sosial ya,
dengan mengambil dari pemikiran penelitian eksak itu sendiri. Ya, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Pak, boleh diulangi Pak pertanyaannya? Ke sayanya putus-putus ya, biar jelas pertanyaannya gitu Pak. Bagaimana Kadang-kadang komite apa dasar atau asasnya ya seorang komite itu yang ternyata dia seorang peneliti sosial ya, dia sangat trennya itu sangat positivisnya itu ternyata di penelitian sosial ya, apa asasnya hingga dia mengambil fenomena dari penelitian eksak ya, seperti observasi dan apa tadi empiris secara observasi ya, eh, itu dijadikan asas atau dasar dia dalam pemikiran positivisme itu sendiri. Terima kasih. Oke, mungkin kita di kolom chat dulu ya, Bu Maratus di sini bertanya berdasarkan pembahasan Anda, bagaimana positivisme dan positivisme logis mempengaruhi kurikulum dan praktik pendidikan di Indonesia? Pertanyaan dari Maratus ya. Oke, mungkin dari teman-teman kelompok 10 ada yang mau menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan Bu Listi dan dari Bu Listi, Pak Zulfakar dan Bu Maratus Solihah. Mungkin ada yang mau menjawab dari kelompok 10, teman-teman kelompok 10. Jangan-jangan saya ditinggal sendirian nih. Ya Pak, saya Oh, ada. mungkin ya, Oke, silakan Bu. saya mungkin mau jawab pertanyaan dari Ibu Maratus Solihah ya Pak ya, Ya, ya. yang tentang bagaimana positivisme dan positivisme logis mempengaruhi kurikulum dan praktik pendidikan di Indonesia. Nah, itu Iya, Bu. pengaruhnya tampak, iya ya Bu ya, ya pengaruhnya tampak dalam penekanan pada objektivitas, pengukuran hasil belajar, dan pendekatan saintifik. Nah, kurikulum itu menjadi sangat berorientasi pada sains, teknologi, dan kemampuan kognitif yang dapat diukur, seperti tes standar dan evaluasi kuantitatif. Positivisme logis memperkuat tren ini melalui tuntunan terhadap presisi, verifikasi, dan penggunaan data dalam proses pembelajaran maupun evaluasi dalam program pendidikan. Nah, di situ ada dampaknya juga, dampak negatif, aspek moral, emosional, spiritual, serta pembentukan karakter sering tersisih karena tidak mudah diukur secara empiris. Nah, ini menunjukkan bahwa positivisme berperan besar dalam orientasi pendidikan modern. Nah, tetapi perlu juga dikombinasikan dengan pendekatan humanistik. Mungkin itu Ibu Marhatus Solihah sudah jelas? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Iya, Cukup, Bu, terima Bu kasih Bu Maratus. Maratus. Atau ada Iya, teman-teman lain yang mungkin menambahkan? sudah Pak Heru. Terima Oke, kasih. berarti kita lanjutkan ke pertanyaan yang dari Bu Listi dan Pak Zulfakar. Oke, dari teman-teman kelompok 10 ada yang mungkin ada yang mau mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Listi atau Pak Zulfakar? Teman-teman kelompok 10, maaf. Baik, baru Oke, saya coba ya pertanyaan dari gimana Bu Juli? saya mencoba menjawab pertanyaan dari Rizky. Ya, Tapi kalau silakan Bu. pertanyaannya dibantu ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Pertanyaannya tadi, mengapa positivisme sering dikritik karena dianggap mereduksi realitas sosial menjadi nyata. Betul Bu Rizky? Dan berikan contohnya. Ya, betul Bu, betul. Ya, memang positivisme dikritik itu
Kami kualitas sosial dianggap terlalu kompleks, disederhanakan menjadi angka, yaitu positivisme menekankan pengukur, objektivitas, dan kuantifikasi. Dalam ilmu sosial, cara ini sering dinilai tidak cukup, karena perilaku manusia dipengaruhi emosi, nilai budaya, makna subjektif, dan konteks. Yang kedua, hal-hal tersebut tidak selalu bisa diukur dengan angka Suaranya atau kurang jelas ya. Suaranya robot, Bu. Iya, takutnya di saya makanya saya nggak berani ngomong. Iya Bu, Suaranya punten. robot, Bu. Ngebindeng, Punten. ngebindeng. bentuk hormati Agak ibu ngebindeng saya. jujur. Sekarang gimana? Udah bisa kedengaran? Jelas? Enggak, masih Masih belum. belum, masih belum jelas. Ibu Kalau pakai di HP saya ya? bener nih Bu, jelas kalau di saya. Ibu pakai HP ya? Udah, saya pakai telepon. Belum jelas, Bu, suaranya. Soalnya suaranya itu menggema, jadi nggak jelas. Sekarang Atau ada teman-teman yang lain dari kelompok 10 boleh. yang sinyalnya Gimana? bagus bisa Saya sanggah aja ya mungkin ya. Karena jaringan Bu Juli kurang bagus, mungkin saya bisa beralih aja, menambahkan Bu. sedikit ya Iya. dari pertanyaan Ibu Listi tadi ya, yang memang pada dasarnya memang positivisme ini karena berdasarkan penelitian metode ilmiah gitu ya, dari hasil observasi empiris, eksperimen, dan pengumpulan data kuantitatif memang jadi menekankan untuk mendapatkan nilai itu harus melalui data-data tersebut untuk memverifikasi pengetahuan. Tetapi pada kurikulum yang sedang berjalan sekarang ini ya, Ibu, jadi ada yang di apa tuh di apa sih dicampur gitu ya, di mix dengan yang namanya post positivisme. Jadi pembelajarannya itu lebih sistematis, berbasis data dan terstandar, namun tetap ada pengaruhnya karena juga menurut kritikan tadi ya, yang katanya cenderung meredukasi pembelajaran menjadi hanya angka-angka gitu ya Bu ya, nilai-nilai kognitif dan nilainya kuantitatif. Sehingga kurikulum modern seperti kurikulum Merdeka ini berupaya mengintegrasikannya dengan pendekatan post-positivisme yang memasukkan unsur nilai, karakter, dan konteks atau yang lebih humanis gitu. Bagaimana Ibu Listi? Jadi intinya karena permasalahan realitas sosial itu lebih kompleks, jadi tidak Betul. serta-merta segala sesuatu itu di analisis dengan angka. Makanya dalam pembelajaran sekarang yang terbaru dengan Kurmer, penilaian tidak hanya bentuknya kuantitatif, gitu maksudnya kan ya. Ada Betul Bu, juga jadi yang ada metode kualitatif. Ya, campuran lah gitu ya untuk dan menggabungkan itu dibahas di kekuatan tadi. dibahas Betul. di teori post positivisme. Ya, untuk Di pertemuan mendalami berikutnya, Bu. konteksnya juga. Jadi diperlukan itu ya mengenai filosofisnya kuantitatif dengan kualitatif tadi. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih banyak atas jawaban dari Bu Novi terkait pertanyaan Bu Listi ya. Terakhir mungkin ini pertanyaan dari Pak Zulfakar ya. Menurut kelompok 10 gitu, kenapa Gus Komte mengambil apa dasar dari Augus Comte mengambil penelitian sosial itu ya Pak ya? Pak Zul, seperti itu bukan? Kalau dapat disimpulkan pertanyaannya. Ya, maka itu. Berarti sepemahaman kelompok kami apa ya? Kenapa Gus Comte mengambil penelitian sosial? Di sini dimulai dari dia itu mengemukakan bahwa fenomena sosial harus dipelajari dengan metode ilmiah yang sama seperti ilmu alam. Ia menekankan observasi empiris, klasifikasi, dan pencarian hukum-hukum sosial yang objektif, sehingga lahirlah pendekatan dari positivisme itu sendiri, yang dimana
diperoleh dari metode ilmiah. Dalam penelitian sosial, ini berarti fenomena masyarakat harus diteliti melalui observasi, eksperimen, dan verifikasi, bukan dengan spekulasi atau mitos. Mungkin itu Pak pemahaman dari kelompok kami kenapa Auguste Comte lebih ke penelitiannya bersifat sosial gitu. Mungkin nanti kalau ada kekeliruan nanti bisa ditambahkan oleh Pak dosen ya. Mungkin terima kasih banyak. Kita sudah diskusinya sudah 2 termin tanya jawabnya. Mungkin nanti akan ada tambahan dari Pak Har. Ya, ya baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sudah selesai diskusi kita. Alhamdulillah cukup banyak pengetahuan yang bisa kita diskusikan bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dan memang kita berbicara tentang filsafat ini memang konkret ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga kalau kita lihat ya sekarang kita sedang membahas mengenai apa yang dikemukakan oleh Auguste Comte gitu ya. Padahal sebelumnya Auguste Comte sendiri sudah mencoba yang disampaikan Bapak tadi ya, 3 tahap tadi ya. Ya, 3 tahap tiga gitu ya. tahap, Pak. Nah, tapi ternyata Auguste Comte sendiri mencoba mengabaikan pemikirannya itu tadi untuk bisa masuk kepada konsep yang dia kembangkan selanjutnya, yaitu positivisme tadi gitu kan. Bagaimana memang tadi dikatakan sebetulnya kan Comte ini kan ahli fisika dia gitu. Makanya dari eksak di awalnya tetapi berubah menjadi sosial karena memang Bapak dan Ibu sekalian, justru perubahan-perubahan, loncatan-loncatan pengetahuan itu adanya di sosial. Nah, menurut positivisme sendiri, jika pengetahuan-pengetahuan sosial itu tidak memiliki akar atau dasar daripada pembuktian, maka itu bisa tidak menjadi sebuah hal yang ilmiah gitu ya. Nah, itu sebabnya diberikanlah standarisasi untuk bisa kita masuk ke sosial, sehingga kadangkala yang biasanya kita menggunakan eksak dengan angka-angka, maka angka-angka pun juga bisa digunakan di sosial itu sendiri untuk mencoba meletakkan standarisasi tadi agar penelitian itu bisa dianggap betul-betul sesuai. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, dengan pemahaman positivisme ini, jika tidak hati-hati, gitu ya, jika tidak hati-hati, ini akan bisa mengubah pola berpikir kita. Karena segala sesuatu yang dianggap bisa dibuktikan, itu sesuai dengan pengetahuan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, nah ini tentunya akan menggeser pola berpikir kita terhadap ajaran-ajaran agama nantinya. Jadi kalau awal kita bicara kemarin, orang belajar filsafat bisa jadi bergeser pola berpikir terhadap keyakinannya, nah karena memahami daripada apa yang disampaikan Comte ini tidak secara baik gitu ya. Nah, jadi pentingnya filsafat di dalam dunia pendidikan kita, Bapak dan Ibu sekalian, tadi disampaikan sama Ibu yang mencoba bertanya lewat chat itu ya, hubungannya apa nih dengan kita punya kurikulum filsafat ini gitu ya. Nah, tentunya ini yang menjadi sebuah pemikiran kita bersama bagaimana sebuah kurikulum itu bisa diterapkan secara logis gitu ya, secara benar gitu ya. Jangan sampai kurikulum itu tidak logis. Nah, tentunya meskipun kita sudah mengenal positivisme dan positivis logis, maka tentunya ini tidak mengurangi pengetahuan-pengetahuan kita tentang filsafat dengan hal-hal terdahulu tentunya. Kita ambil contoh, bicara soal kurikulum yang dihubungkan dengan masalah filsafat. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang mengajar di SD, kira-kira siswa SD kelas 1 itu di negara kita diajarkan apa ya?
satu fokusnya baca, tulis, hitung, Pak. Baca, Kalau tulis, kalau hitung. kalau di pelajaran PP identitas diri, Identitas diri seperti apa nih, Bu? misalnya menyebutkan nama diri sendiri, terus sekolah di mana, teman-temannya itu berasal dari suku mana, terus Ya. rumahnya di mana. Nah, kita coba hubungkan lagi dengan filsafat yang sedang kita pelajari Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana loncatan-loncatan pengetahuan itu perlu dibuatkan sebuah kerangka agar loncatan-loncatan yang terjadi itu tidak berpencar-pencar yang akhirnya membingungkan kita sendiri. Contoh Bapak dan Ibu sekalian. Dulu di negara kita ada istilah gotong royong gitu ya. Lalu masing-masing daerah menyebut gotong royong itu berbeda-beda gitu. Pengetahuan itu kita dapatkan masih di pelajaran SD. Ya. Nah, saya akan coba lebih menekankan kepada masalah kurikulum yang disampaikan oleh Ibu Solihah tadi ya. Di mana menurut positivisme itu segala sesuatu yang bisa ada pembuktiannya, maka itu bisa dianggap sebagai sebuah ilmu secara empiris. Lalu penggunaan angka-angka bisa dijadikan sebagai sebuah standar apakah ilmu-ilmu itu menjadi sesuatu yang valid atau tidak valid. Dan itu harus bisa didukung oleh data-data yang bisa kita miliki. Tadi saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau di SD kita kira-kira diajarkan apa ya? Oh, ternyata diajarkan ada yang dimulai dari pengenalan sosial, ada yang diajarkan melalui mengenal calistung, baca tulis hitung gitu ya. Itu di SD. Tapi Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah tidak menjadi rahasia lagi ya, tapi sudah menjadi hal yang umum ya. Pembentukan daripada karakter mahasiswa ini tidak terlepas daripada bagaimana pemahaman kita dalam masalah filsafat ini sendiri. Filsafat ini sendiri tidak menutup kemungkinan membentuk karakter manusianya itu sendiri melalui dunia pendidikan itu sendiri. Mungkin itu sebabnya kita sangat menjadi penting menggali filsafat ini agar kita tidak salah di dalam memberikan. Menurut Bapak dan Ibu sekalian, negara kita itu dulu terkenal negara yang ramah. Apakah saat ini masih seperti itu, Bapak dan Ibu? Hampir tidak, Bapak. Nah, kita kembalikan nih kepada kurikulum kita. Kenapa bisa tidak terdengar itu lagi? Kalau dulu kita selalu membanggakan diri sebagai negara yang ramah, yang sopan, gitu, yang menghargai orang lain, gitu ya. Kira-kira di mana nih permasalahan dunia pendidikan kita hubungkan dengan pelajaran kita hari ini? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Menurut saya ada pergeseran dalam sikap siswa dalam adab. Semakin kesini kan semakin ada hak asasi manusia, terus siswa juga mulai berani terhadap gurunya. Kan kalau zaman dulu-dulu tuh benar-benar siswa itu benar-benar apa ya, ke guru itu nggak bakalan dia berani ngelawan, tapi sekarang bahkan video-video yang teredar saja siswa yang menentang gurunya malah diam aja, ada yang seperti itu. Makanya bisa disebutkan pergeseran peradabannya, Pak. Ya. Nah, Pak Rian, Bapak dan Ibu sekalian, apakah ini pengaruh daripada positivisme logis yang mungkin diterima oleh siswa-siswa kita, yang tadi kita sudah bicarakan, Bapak dan Ibu sekalian, sudah menjadi sesuatu hal yang umum kalau kita mencoba melihat di negara Jepang, Bapak dan Ibu sekalian ya. Di negara Jepang ternyata di tingkat SD 1 sampai kelas 3 itu yang diajarkan cuma sopan santun. Gitu ya, cuma sopan santun. Hasilnya bisa kita lihat seperti apa Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Nah,
tentunya di dalam kita menerapkan filsafat positivisme logis maupun positivisme, ini kan tentunya kita mencoba melihat karakter atau akar budaya yang ada di suatu negara. Artinya, betul Comte sudah mencoba memberikan pijakan-pijakan kepada kita bagaimana menilai sesuatu itu yang sesuai dengan keilmuan dengan yang tidak bisa diterima secara keilmuan. Lalu dari Comte sendiri sudah membuatkan ada 3 tahapan menurut dia di dalam mengembangkan filsafat itu. Ternyata dia sendiri dengan pemahaman positivismenya mengabaikan 2 hal yang ada atau apa yang pernah dia kembangkan sendiri gitu ya, sehingga dia lebih menekankan kepada positivismenya itu sendiri. Nah, yang mana yang dia abaikan sendiri? Ya, masalah yang teologis dan metafisisnya tadi. Padahal itu kan awalnya filsafat hasil daripada pemikirannya, gitu ya. Pemikirannya yang dituangkan secara keilmuan, akhirnya dia lebih menekankan pada positivisme, di mana dianggap pengetahuan itu sebagai sebuah objek fakta, gitu ya. Nah, dengan adanya sebagai pemahaman ini, maka tentunya pengetahuan itu akan menjadi sahih gitu ya jika memang bisa dibuktikan gitu. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian tambahan dari saya, tapi satu hal yang perlu kita pahami bersama Bapak dan Ibu sekalian, karena kita ada di dalam dunia pendidikan, tentunya mengenai filsafat positivisme ini perlu kita gali lebih dalam lagi. Namun bukan berarti kita menggali mengikuti pola berpikirnya Comte. Justru pola berpikirnya Comte itu kita sesuaikan dengan budaya kita yang ada sehingga bisa menghasilkan siswa-siswa atau generasi-generasi yang betul-betul bisa diharapkan oleh negara kita ini menjadi sebuah generasi yang baik tentunya. Sementara kalau kita melihat penerapan daripada kurikulum kita tadi sudah dibahas oleh Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita punya kurikulum, kita belum tahu nih mengacunya kemana gitu ya. Kan kemarin saya juga pernah sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya, kurikulum Merdeka itu sebetulnya sama saja dengan kurikulum sebelumnya gitu ya. Cuma ada cara menyebutkannya yang berbeda, lalu penekanannya ada di satu sisi yang mana gitu ya. Padahal hampir sama gitu ya, dengan KTSP, dengan Kurtilas gitu ya. Nah, sekarang kurikulum berdampak mungkin ya membuatnya. Nah, ini tentunya harus betul-betul berdampak pada output daripada pendidikan itu sendiri. Nah, salah satu yang tadi disampaikan Pak Rian, ternyata citra dari dunia pendidikan kita mulai menurun nih. Kenapa menurunnya? Karena itu tadi, gitu ya, bahwa positivisme logis sudah mampu mempengaruhi anak didik kita untuk berpola pikir yang berbeda dengan biasanya. Betul yang disampaikan Pak Rian. Saya dulu Pak Rian ketika melihat guru saya masih jarak 10-20 meter udah nunduk duluan kepalanya sampai dia lewat gitu ya. Tapi sekarang boro-boro papasan aja kita di mall belaga nggak kenal gitu. Nah, ini kan tentunya ada pergeseran-pergeseran yang juga dipengaruhi oleh filsafat itu sendiri. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, silakan kita bisa diskusikan lagi dengan kondisi-kondisi dunia pendidikan kita gitu ya, dengan filsafat yang kita coba bahas antara positivisme dan positivisme logis gitu ya. Demikian Bapak dan Ibu, silakan. Terima Mungkin kasih Pak. ada yang urung rembuk, silakan ya. Terima kasih Pak Har sudah memberikan penjelasan lebih detail lagi terkait dengan positivisme dan positivisme logis, terutama dari pandangan Auguste Comte itu sendiri. Nah, mungkin sebelum kita akhiri sesi
diskusi ini mungkin bisa saya tarik kesimpulan positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte memang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan modern. Dalam pandangan ini, pengetahuan yang dianggap benar hanyalah yang dapat dibuktikan secara empiris melalui observasi dan eksperimen. Kurikulum di berbagai lembaga pendidikan lebih berorientasi pada ilmu alam, teknologi, dan rasionalitas logis. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sajikan terkait dengan positivisme dan positivisme logisnya. Kalau ada kesalahan, mungkin ya kita sharing lagi saja di grup atau di perkuliahan berikutnya. Ya, terima kasih banyak, Pak Her. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har, udah selesai atau Ya, masih boleh kalau saya bertanya? Ke boleh, Bapak, enggak ke teman-teman. boleh. Ya, Boleh Bu, Pak boleh, Bu, nanya, boleh. Pak? Ya. Boleh. Silahkan. Ya Pak, punten nih Pak. Ya, Berkenaan dengan positivisme kan cenderung menolak segala sesuatu yang bersifat metafisika. betul. Sementara jika kita lihat budaya di Indonesia itu kan masih banyak meskipun kemajuan teknologi kan sangat berkembang nih. Diharapkan peradabannya lebih modern, tapi ternyata masih banyak bahkan sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih memaknai fenomena tanda kutip kesurupan ya itu sebagai realitas sosial yang mungkin punya makna tersendiri. Bahkan lucunya, nggak tahu ya ini lucu apa enggak ya. Kasus yang mohon maaf, yang kriminal Vina itu kan diambil lagi, diangkat lagi oleh polisi setelah viral, setelah ada kasus yang kesurupan itu. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana itu, Pak? Eh, Menyikapi hal-hal yang seperti ini, Pak. Terima Iya, kasih. itu sebabnya mungkin Comte lari dari apa yang pernah dia sampaikan tentang teologis dan metafisis, Bu. Metafisis ini kan Mm-mm. memang abstrak, sulit untuk bisa dibuktikan, tetapi nyata gitu. Tetapi ada. Buktinya ada dari mana? Ya itu tadi, ada yang model kesurupan, akhirnya mengangkat kasus Vina yang di Cirebon itu kan ya Bu ya. Iya, heeh. Diangkat kembali bahwa ternyata pembunuhnya bukan mereka yang sudah ditangkap. Kenapa? Mm-mm. Dalihnya adalah karena adanya pengakuan secara abstrak gitu. Kenapa dikatakan secara Iya, abstrak? Karena itu dimulainya karena adanya kesurupan gitu ya. Nah, iya, kemudian mulailah dilakukan pembuktian-pembuktian masuk kepada konsep dari metafisis, masuk kepada konsep eh, positif tadi, gitu kan? positifnya. Heeh. Nah, masuk kenapa? Mulailah dilakukan penelitian-penelitian lagi, mulailah diuji-uji lagi, gitu kan? Dari kronologisnya diungkap kembali, dari saksi-saksinya dihadirkan kembali, dari pendekatan digitalnya dibongkar lagi. Nah, yang dilakukan itu kan positivisme, gitu ya. Dan dicoba masuk kepada digital. Digital itu adalah positivisme secara logis, gitu ya, yang bisa diterima pembuktinya secara mutlak, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita cermati juga Bapak dan Ibu sekalian. Betul kita mempelajari filsafat, nah tapi permasalahannya mari kita sesuaikan dengan budaya kita yang ada, yang saya sampaikan tadi. Karena tentunya ada yang masih tetap dipertahankan pemahaman-pemahaman filsafat ini dengan ada yang sudah dikembangkan. Nah, yang dikembangkan adalah yang berhubungan dengan eksak, sosial gitu ya. Tapi kalau udah bicaranya tentang hal yang agama gitu ya, budaya gitu. Nah, itu susah untuk ditarik ke positivisme logis gitu. Contoh, Bapak dan Ibu sekalian, di Toraja itu cara pemakamannya berbeda, Iya, gitu kan ya. Nah, tentunya ini adalah hasil daripada sebuah budaya. Di Bali, cara pemakamannya juga berbeda, gitu ya. Di Bali ada yang dibakar, ada yang diletakkan saja di bawah pohon, di terunyan itu ya, tapi nggak bau. Coba kita taruh mayat di sebelah rumah kita, saya yakin yang satu rumah itu kabur semua itu ya. Kenapa kabur? Nggak tahan baunya.
Tapi ternyata di trunnya ditaruh begitu saja nggak bau. Nah ini bagaimana kita bisa menjelaskannya secara angka-angka, gitu ya. Jadi memang ada yang secara metafisis tetap bisa dipertahankan dan kita kaji juga dengan secara metafisis, yang secara keilmuan tetap bisa kita lakukan dengan membuatkan standarisasi dengan angka-angka. Begitu, Ibu. Oke, oke. Ya, berarti hal-hal yang metafisis itu bisa jadi awal ya Pak, tapi untuk pembuktian segalanya tetap harus ilmiah, Iya, tetap bisa betul. pakai teori positivisme itu ya Pak ya, Betul. terutama yang kasus. Cuman memang lebih lucunya kalau itu tidak viral tidak akan diungkit lagi, Oh, yang semua menjadi begitu. suatu hal. Begitu, Bu. MKD Iya, tidak kalau akan tidak viral, bersidang kalau ya. tidak kesurupan, Ya, berarti jangankan harus kesurupan, dipancing Bu. dengan kesurupan dulu gitu ya Pak. MKD Setiap kasus gitu. mengadakan sidang apakah Ya, si A ini bersalah apa tidak karena ada penjarahan dulu, Bu. iya. Kalau nggak ada penjarahan nggak disidang. Jadi memang ini juga perlu dikaji secara filsafat ya Bu ya. Tataran daripada masyarakat kita, apakah murni kebahagiaan itu muncul daripada sebuah sistem, apakah kebahagiaan itu memang dipaksakan untuk menjadi bahagia. Contoh yang Ibu sampaikan tadi, ya. Ketika ada demo, ada ini, ada itu, lalu langsung mengambil sikap yang sesuai dengan demo. Padahal belum tentu itu benar. Betul. Kenapa? Misalnya demo saja bisa jadi itu masalah pesanan. Saya nggak suka nih begini, punya uang kuat, dia bayar orang-orang untuk demo. Makin banyak, semakin banyak. Gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Melahirkan sebuah keputusan yang mendekati apa yang diinginkan. Akhirnya apa? Kita mengikuti keinginan-keinginan, kita bicara demokrasi, tapi ternyata kebijakan kita otoriter malah. Kenapa otoriter? Mendekati orang yang berteriak begini-begini begitu. Gitu. Nah, tentunya ini menjadi sebuah kajian kita di filsafat juga ya. Pergeseran ini pergeseran apa namanya? Mungkin saya nanti akan lahir filsuf baru nih, menggeser positivisme logis nih, melihat situasi masyarakat yang ada seperti ini. Mungkin begitu Bapak dan Ibu sekalian. Iya, siap-siap. Oke, terima kasih banyak Bapak. Baik Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kita sudah bersama tadi dalam melakukan kegiatan perkuliahan kita. Masih ada beberapa termin lagi kita melakukan diskusi. Semoga diskusi kita semakin hari semakin hidup Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kita akan akhiri nanti dengan ujian, dan saya yakin dari diskusi-diskusi kita ini tidak adalah nilai yang jelek ya. Kenapa? Saya selalu mencatat kalau Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu mencatat apa yang kita diskusikan, siapa-siapa yang interaktif ada di dalam catatan saya semua Bapak dan Ibu. Terima kasih. Akhir kata saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak Arul, sehat-sehat. Terima kasih Bapak. Makasih Makasih Pak. Pak Ibu.